Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat semua. Salam jumpa. Ya, newsmaker kita, Roy Suryo, hari ini di Gedung Juang 45 mengatakan pengkhianat. Kepada siapakah kata-kata itu? Sahabat semua, kita saksikan video berikut. Saya putarkan untuk kita. Namun sebelumnya, saya mohon sahabat semua yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe biar saya bersemangat. Ya, bila sudah, yuk kita saksikan bersama videonya. Oke, jadi agenda hari ini ada beberapa. Jadi hari ini kita berada di Gedung Juang 45 atas inisiatif dari tim advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis atau TAKA, yang kemudian kita memberikan masukan ya, atau mendengarkan masukan tepatnya dari para ahli. Tadi kita dengar misalnya dari Prof. Mawarar ya, itu mantan hakim. Kemudian mantan MK. Kemudian yang kedua kita dengar dari Dr. Azmi. Itu adalah pengamat hukum yang ahli hukum pidana. Kemudian kita juga mendengar tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Nah, dari tiga itu kita terus kemudian mendengarkan beberapa semangat dan janji dari para pejuang dan aktivis yang masih tersisa ya, termasuk Ibu Kurnia Triwirani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, kemudian Pak Rustam, saya, dan juga dari dua orang yang sebenarnya ada, tetapi sekarang lagi juga acara karena kita besok pagi itu akan ada pemeriksaan ahli dan juga saksi di Polda Metro Jaya. Jadi di tempat lain sekarang lagi ada briefing untuk pemeriksaan ahli itu, dan dihadiri juga oleh Bang Resmon, titip salam kepada semuanya, dan juga Mbak Dr. Tifa. Dan saya sendiri ada di sini. Jadi intinya kita tadi memberikan semangat untuk tiga sahabat kita yang besok Kamis akan menjalani pemeriksaan ya di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan yang pertama selaku TSK. Saya sudah mengalami bersama dengan Bang Respon dan Dr. Tifa, dan kami sudah konon sudah dilimpahkan. Tapi intinya begini, kita ingin membuktikan kepada masyarakat, dan kita insya Allah ya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak Dien bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. Dan di tempat ini pula kami menyatakan terima kasih kepada para pejuang yang lain. Misalnya Dr. Bonatu Hasilalahi, teman-teman dari Bon Jovi yang juga ikut membongkar data-data sifatnya publik melalui KIP, Komisi Informasi Pusat. Dan kita juga berterima kasih kepada Dr. Taufik, kemudian juga teman-teman yang ada di Solo ya, yang sekarang lagi menggugat Citizen Lawsuit di Solo. Dan itu ada dua hal kemarin menarik. Pernyataan dari Komjen Polisi Ugroseno yang mengatakan kalau foto di ijazah Jokowi itu tidak sama dengan Jokowi. Beliau kenal personal dengan Jokowi, jadi tidak mungkin fotonya seperti itu. Yang kedua dari pernyataan Pak Rujito. Pak Rujito adalah adik dari almarhum Pak Bambang, Insinyur Bambang. Pak Insinyur Bambang adalah mahasiswa kehutanan angkatan 79, kakak kelasnya Jokowi, tapi lahir wisudanya itu adalah sama dengan Jokowi pada tahun 1985. Ijazahnya ditunjukkan, boleh difoto, boleh dipegang oleh masyarakat, dan bahkan selain ada watermark, selain ada emboss, ada juga hologramnya. Jadi itulah ijazah asli. Dan pada saat itu kalau hakim mau jujur, kalau pengadilan Indonesia jujur, hakim sebenarnya sudah bisa tahu mana ijazahnya Jokowi. Tidak bisa dihadirkan ya oleh kuasa hukumnya Pak Supan atau siapa itu namanya ya.
Dan padahal ijazah asli pembandingnya ada. Jadi makanya kejujuran penting. Mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya akan tunjukkan di pengadilan. Mana beberapa kali sidang citizen lawsuit nggak pernah datang. Dia hanya mengatakan saya akan hadir nanti. Sidang kami itu sebenarnya intinya adalah bukan sidang ijazah. Sidang kami nanti adalah pencemaran dan kemudian fitnah. Tapi untuk sampai ke sana, coba dengarkan statement dari Profesor Komarudin Hidayat. Dengarkan statement dari Profesor Jimli Asidiki. Dengarkan komentar dari Profesor Mahfud. Tidak bisa disidangkan kalau ijazahnya belum dibuktikan keasliannya dulu. Jadi ijazahnya itu harus dibuktikan dulu. Dan ijazah yang membuktikan keaslian itu yang ada di citizen lawsuit, yang ada di perdana, yang ada di perdata atau ada tempat lain. Jadi sekali lagi putusan citizen lawsuit, putusan pengadilan yang lain itu ditunggu ya sebelum menyidangkan kami. Kami ini sebenarnya nggak bisa disidangkan kalau belum ada putusan tentang ijazah itu asli atau palsu. Yang inkrah ya. Jadi hari ini saya didampingi beberapa kuasa hukum saya ya, ada Pak Azamkan, ada Pak Gafur, ada juga Pak Bahar, ada juga siapa lagi? Ya, yang pokoknya semua yang ada di sini ya. Ada Pak Samsir juga tadi, di bawah koordinator Pak Petrus Alistunus, di bawah koordinator Pak Ahmad Kosinudin. Ini kita sama dan tentu di bawah Pak Abraham Samad. Kita ingin memberikan semangat dan memberikan janji kepada rakyat Indonesia. Jangan khawatir, kita tidak akan goyah, kami tidak akan goyang lagi, kami tidak akan tiba-tiba hilang, tiba-tiba tampak nyetir mobil mewah. Ya, itu enggak ya. Kita tetap amanah, kita tetap kusuk. Ya, warnanya nggak usah nanti ketahuan siapa ya. Saya hanya bilang mobil mewah kok. Ditambahkan dikit. Nah, jadi kami tentu saja tetap berjuang dan kami tetap akan terus bersamai dan kami tetap berjanji kami tidak terima uang haram. Tuh kan isunya diangkat lagi masalah uang haram. Kan soal duit itu yang sebutkan Egy Sujana dan tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Tapi itulah kelompok mereka, kelompok keldung. Jadi selalu memainkan isu. Kasihan Pak Jokowi tidak tahu apa-apa, tapi selalu dimainkan masalah ijazah palsu itu. Masa ijazah yang diterima fotokopi terus sudah diumumkan dulu bahwa itu palsu, lalu bukti-buktinya baru dicari. Makanya ada pengadilan di beberapa tempat itu kan intinya hanya satu. Mereka ingin lihat ijazah asli Pak Jokowi yang di Polda Metro Jaya itu. Itu sebenarnya. Maka dalam upaya itu ketika ada anggota mereka, yaitu dalam hal ini Damai Hari Lubis dan Egy Sujana, sudah belot dalam tanda petik ya, sudah dapat SP3 sehingga mereka sudah bukan tersangka lagi. Nah itu Suryo ini dan kawan-kawan yang berenam itu merasa ditinggalkan. Maka kemudian sekarang kan mereka tidak kompak tapi salahin Jokowi. Luar biasa. Ini orang-orang bagaimana cara berpikirnya. Jadi mereka berhadapan dengan Pak Jokowi, tapi ketika Pak Jokowi bermurah hati, kasih SP3, kasih pengampunan lah untuk dua orang itu, DHL dan Egy Sujana. Kemudian mereka kepanasan, tidak terima. Makanya tadi Rasulullah bilang naik mobil mewah tidak disebut warnanya. Ya siapa lagi kalau bukan Egy Sujana yang dimaksud. Jadi seperti video yang kemarin saya kirim buat teman-teman itu, ya itu yang dimaksud itu. Roy Suryo cemburu, ada kecemburuan sosial bahwa Egy Sujana dan DHL sudah bebas saat ini, tapi mereka yang lain itu masih berjuang. Ya entah berjuangnya untuk kebenaran kah ataukah berjuang untuk hal yang lain, kita nggak ngerti. Karena orang punya motivasi beda-beda. Saya yakin setiap mereka juga belum tentu punya motivasi yang seragam, yang sama. Pasti beda. Mungkin ada yang sama tapi lebih banyak juga ada bedanya. Entah berjuang untuk ya orang tertentu yang punya jalur untuk kekuasaan kah atau apa, kita tidak tahu. Jadi teman-teman, itu yang saya mau sampaikan malam ini ke teman-teman, bahwa ada tuduhan pengkhianat oleh Roy Suryo, dan tentu yang dimaksud dengan pengkhianat adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah menonton video ini, yang sudah like dan subscribe. Terima kasih banyak juga, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat malam.